Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Mari awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca bismillah tadi Allah memudahkan kegiatan hari ini dalam menuntut ilmu. Berjumpa lagi hari ini dengan Pak Guru Roy. Hari ini Pak Roy akan memberikan materi itu SKI tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Yuk kita dengarkan cerita kisah Nabi Yakub alaihissalam bersama-sama. Simak dengan baik ya ceritanya. Nabi Yakub adalah putra Ishak bin Ibrahim. Ibunya bernama Rofiko dan saudaranya bernama Ais. Allah Subhanahu wa taala mengutus Yakub untuk menyebarkan ajarannya di negeri Palestina. Dalam kehidupannya, mata pencarian Nabi Yakub adalah menjadi peternak. Sedang dalam bidang agama, beliau ikut dengan ayahnya melakukan dakwah. Ketika ayahnya meninggal dunia, Yakub tetap meneruskan perjuangannya. Yakub adalah bapak dari 12 suku. Dan Bani Israel bernasab pada beliau karena pada beliau diberi nama pula Israel. Ketika Yakub dewasa, ibunya menyarankan agar dia pergi ke rumah pamannya, yaitu Laban di Padang Aram. Atas perintah ibunya, beliau pergi ke rumah pamannya. Dalam perjalanan ke Padang Aram, Yakub beristirahat di suatu tempat. Lalu ia tertidur pulas. Dalam tidurnya, tiba-tiba Yakub bermimpi indah. Dilihatnya para malaikat naik turun dari langit, lalu disaksikannya Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dan selanjutnya Allah berkata, "Wahai Yakub, sesungguhnya aku akan memberi berkah kepadamu. Engkau kelak akan mendapatkan keturunan di bumi ini. Bumi ini kelak menjadi milikmu dan keturunanmu." Diam-diam ia berjanji dalam hati, kelak akan membangun rumah peribadatan di tempat ini. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampailah Yakub di rumah pamannya. Waktu itu, pamannya mempunyai 2 orang putri, yaitu Layan dan Rahil. Lalu sang paman bermaksud menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub memilih Rahil karena lebih cantik dan lebih membuat hatinya tertarik. Tetapi paman kurang setuju karena Layan yang tertua harus menikah dahulu. Yakub tetap bersikeras ingin menikahi Rahil. Lalu pamannya mengajukan syarat, Yakub boleh menikahi Rahil setelah 7 tahun mengabdi mengembala kambing dan berkebun di ladang milik Laban pamannya itu. Di saat telah usai pengabdian Yakub, pamannya mengadakan pertemuan. Namun alangkah terkejutnya Yakub, ternyata Laban pamannya membawa Layan ke pertemuan tersebut. Berkata Yakub, "Paman, janganlah kau khianati aku. Bukanlah Rahil yang kupinang." Pamannya menjawab, "Bukanlah adat kita untuk mengawinkan yang kecil dulu, baru yang besar. Maka seandainya kau mencintai saudaranya, cukuplah kambing-kambingku selama 7 tahun lagi dan kunikahkan Rahil denganmu." Maka Yakub mengembalakan kambing selama 7 tahun lagi. Setelah terlewati masa pengabdiannya, Yakub dinikahkan dengan kedua putri pamannya sekaligus. Setelah pernikahan kedua putrinya, Laban menghadiahkan kepada kedua anaknya 2 sahaya, yaitu Julpa kepada Layan, sedangkan Bayhan diberikan kepada Rahil. Tapi selanjutnya kedua budak tersebut diberikan kepada Yakub, sehingga Yakub mempunyai 4 orang istri. Dari semua istri Yakub mempunyai 12 orang anak. Dari istri yang bernama Layan dikaruniai 6 orang putra, yaitu
Rubail, Syamun, Lewi, Yahuda, Ishakar, dan Jebulon. Dari Lewi, salah satu keturunannya akan melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Dari istri yang bernama Rahil, ia dikaruniai 2 putra, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Dari istri yang bernama Balha, ia dikaruniai putra Dan dan Neftali. Sedangkan dari istrinya yang bernama Zulfa, ia dikaruniai putra Za'ad dan Asyir. Dari ke-12 putra Yakub, semua menjadi bapak suku Bani Israel, kecuali Bunyamin. Seluruh putranya dilahirkan di Babilonia, sedangkan Bunyamin dilahirkan di Palestina, yaitu setelah Yakub pulang ke negeri sendirinya. Berikut adalah nasab dari Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak semuanya bisa melihat keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Setelah mengarungi kehidupan yang berliku dalam menyampaikan dakwahnya, Nabi Yakub meninggal dunia pada usia 147 tahun dan dimakamkan di Palestina, di sisi ayahnya Nabi Ishak di Gua Habrawan. Nah, itulah cerita Nabi, yaitu tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Semoga dari kisah tersebut kita bisa mengambil kesimpulan dan hikmahnya buat kita semuanya. Selanjutnya, tugas SKI adalah menceritakan kembali secara singkat kisah Nabi Yakub alaihissalam dengan mengirimkan berupa video cerita kalian ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.